Oke, kembali lagi dengan saya nih teman-teman. Kalau tadi kalian sudah mempelajari fungsi rasional bentuk kuadrat, di mana pembilang dan penyebutnya adalah kuadrat semua. Nah, sekarang kita akan masuk ke bentuk yang selanjutnya. Masih fungsi pecahan, di sini kita tujuan pembelajarannya masih sama, namun kita akan mempelajari grafik fungsi pecahan atau rasional yang mana salah satu penyebut atau pembilangnya yang satu kuadrat, yang satu rasional. Oke, bentuk yang kedua ya di kesempatan kali ini. Oke, di mana fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c per px plus q, di mana px plus q tidak sama dengan 0. Oke, sama seperti sebelum-sebelumnya, kita akan menentukan titik potong grafik dengan sumbu koordinat. Untuk titik potong terhadap sumbu x, kita akan peroleh jika fx sama dengan y sama dengan 0. Oke, kita ganti fx-nya sama dengan 0. Maka kita akan memperoleh ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kemudian kita lihat lagi, tentukan diskriminannya. Jika D-nya lebih dari 0 akan memotong sumbu X di 2 titik. Jika D-nya sama dengan 0 memotong sumbu di 1 titik. Dan jika D-nya kurang dari 0 tidak akan memotong sumbu X. Kemudian kita tentukan sumbu Y-nya ya. Titik potong terhadap sumbu Y diperoleh jika X sama dengan 0. Maka semua variabel X di sini akan kita ganti dengan 0 ya. Maka kita peroleh Y-nya sama dengan C per Q. Udah ya. Jadi kurva memotong sumbu Y di koordinat 0, C per Q. Oke, itu masih seperti sebelumnya. Kemudian kita akan menentukan asimptotnya. Ya. Memiliki dua asimptot, yaitu asimptot tegak dan asimptot miring ya. Beda sekarang. Untuk asimptot tegak diperoleh jika Y mendekati tak hingga. Oke, asimptot itu tidak akan memiliki perpotongan dengan grafik, maka fungsi rasional tidak akan memiliki nilai ketika penyebutnya sama dengan 0. Maka ini bisa kita jadikan patokan bahwa kita hanya tinggal membuat penyebut atau px plus q sama dengan 0. Maka kita peroleh bahwa x adalah min q dibagi p. Sehingga asimptot tegaknya adalah x sama dengan min q per p. Kemudian kita akan menentukan asimptot miringnya. Dan asimptot ini diperoleh dengan mengubah persamaan ini menjadi f dalam kurung x sama dengan gx plus k per px plus q, di mana x anggota bilangan real. Jadi asimptot miring dari fx adalah gx. Ininya ya. Oke, kemudian kita akan menentukan interval di mana fx lebih dari 0 dan fx kurang dari 0 seperti biasa ya. Kemudian kita akan menentukan nilai-nilai ekstrim dengan menggunakan nilai diskriminan. Oke, kita langsung ke contoh soal saja. Gambarlah grafik Y sama dengan X kuadrat plus 1 per X. Kita bisa lihat bahwa yang atas adalah kuadrat, kemudian yang bawah adalah bentuk linear. Oke, ini ada sumbu X. Nah, ini sumbu Y. Kemudian kita pertama-tama kita ubah si fungsi ini menjadi bentuk X plus 1 per X. Ya, jadi masing-masing pembilang itu kita bagi dengan X. Sehingga kalau X kuadrat dibagi X tinggal X. Untuk 1 dibagi X, maka ditulis saja 1 per X ya. Baik, seperti biasa kita tentukan titik potong grafik terhadap sumbu X.
yang mana diperoleh jika fx sama dengan y itu adalah sama dengan 0. Maka kita ganti y-nya sama dengan 0 di sini. Nah, kemudian 0 sama dengan x kuadrat plus 1 atau x kuadrat plus 1 sama dengan 0. Nah, di sini x untuk titik potong terhadap sumbu x tidak ada yang memenuhi. Kenapa? Karena ketika kita membuat ini sama dengan 0, x kuadrat plus 1 sama dengan 0, maka si positif 1 ini kita pindah ke kiri jadi negatif 1. Sedangkan untuk x kuadrat yang hasilnya negatif 1 itu tidak ada. Jadi grafik ini tidak memotong sumbu x ya. Kemudian selanjutnya kita tentukan titik potong grafik terhadap sumbu y. Kita peroleh jika x-nya sama dengan 0. Maka kita ganti x-nya dengan 0 juga. Nah, di sini ada syarat bahwa penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, ketika kita mengganti x-nya dengan 0, maka di sini per-nya juga per 0. Nah, maka kurva juga tidak memotong sumbu y karena di sini x tidak boleh sama dengan 0. Ya. Kemudian yang selanjutnya kita akan menentukan asimptot tegak, dan asimptot tegak ini diperoleh jika y itu mendekati tak hingga. Asimptot tegak adalah garis x sama dengan 0 ya. Kenapa? Seperti yang kita tahu bahwa asimptot tegak itu tidak akan memiliki perpotongan dengan grafik. Maka fungsi rasional ini tidak akan memiliki nilai ketika x-nya sama dengan 0. Maka dengan kata lain kita singkat bahwa untuk penyebut itu langsung sama dengan 0. Nah, di sini x sama dengan 0. Nah, ini adalah asimptot tegak dengan persamaan x sama dengan 0 ya. Dia akan berhimpit dengan sumbu y. Kemudian kita tentukan asimptot miring. Nah, untuk asimptot miring kita akan mengubah fungsi ini menjadi x plus 1 per x. Tadi sudah saya jelaskan ya bagaimana cara mengubahnya. Nah, maka asimptot miring itu adalah y sama dengan x. Ini ya, tadi sudah saya jelaskan di sebelumnya. Kemudian, nah, ini adalah asimptot miring, oke. Nah, selanjutnya kita akan menentukan letak grafik. Seperti biasa, untuk menentukan letak grafik kita akan menguji titik ya. Seperti biasa ini ya. Nah, karena di sini nilai pembuat 0 itu hanya untuk penyebut, maka kita tulis ini x sama dengan 0. Maka kita hanya menguji dua daerah di sebelah kiri x sama dengan 0 dan daerah di sebelah kanan x sama dengan 0. Oke, langsung saja kita uji titik untuk x di sebelah kiri x sama dengan 0. Saya ambil x sama dengan negatif 1. Kita masukkan ke sini sehingga kita peroleh f dalam kurung negatif 1 sama dengan negatif 2. Kemudian negatif 2 itu kurang dari 0, maka nanti grafiknya berada di bawah sumbu x. Kita gambar, nah ini ya, di bawah sumbu x. Kemudian untuk di sebelah kanan x sama dengan 0, saya ambil x sama dengan 1. Lalu kita masukkan ke persamaan ini, maka kita peroleh f dalam kurung 1 adalah 2. Nah, 2 ini lebih dari 0, maka gambar grafik berada di atas sumbu x ya. Karena dibatasi oleh asimptot tegak ini dan asimptot miring, maka nanti gambarnya di atas sumbu x dan di sini ya. Oke, sudah bisa terlihat gambarnya. Kemudian setelah itu kita akan menentukan
apakah grafik ini memiliki titik ekstrim atau tidak. Nah, ini caranya dengan memisahkan Y sama dengan P. Jadi di sini Y-nya saya ganti dengan P, kemudian kalikan P dengan X, sehingga PX sama dengan X kuadrat plus 1. Nah, kemudian kita ubah semuanya ke sebelah kanan, sehingga menjadi X kuadrat min 4PX plus 1 sama dengan 0. Nah, agar persamaan ini memiliki akar-akar real, maka kita tentukan D-nya, dan D-nya itu harus lebih dari sama dengan 0. Kita tahu bahwa rumus D itu adalah B kuadrat min 4AC. Nah, kita masukkan masing-masing ke persamaan ini, sehingga B kuadrat itu adalah min P kuadrat min 4A-nya 1 kali C, C-nya juga 1, sehingga kita peroleh bahwa di sini min P kuadrat itu adalah P kuadrat, ini hasilnya minus 4, lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian kita tentukan lagi determinan atau diskriminannya sama dengan menggunakan ini untuk menentukan nilai ekstrim ada atau tidak. Nah, kita masukkan ke sini, B kuadratnya itu 0, ya, min 4A, A-nya adalah koefisien P kuadrat yaitu 1, kali C, C-nya negatif 4, sehingga kita peroleh bahwa di sini hasilnya udah pasti 0, kemudian min ketemu min jadi positif, 4 kali 4, 16, maka ketemulah D-nya sama dengan 16, dan 16 ini adalah lebih dari 0, maka dia grafik ini memiliki nilai ekstrim, ya. Oke. Nah, di sini untuk P kuadrat min 4 kita faktorkan menjadi P plus 2 dan P minus 2. Oke, kita mencari P, ya. Nah, kemudian kita peroleh bahwa P-nya itu adalah minus 2, dipindah ke kanan, kemudian yang satunya positif 2. Nah, setelah itu kita masukkan untuk P sama dengan negatif 2 ke persamaan ini supaya kita bisa menentukan nilai X-nya. Nah, ketika P-nya saya ganti menjadi minus 2, maka di sini jadi positif 2X, ya. Sehingga kita faktorkan, kita peroleh X plus 1 dan X plus 1. Dikalikan hasilnya 1, dijumlah hasilnya 2, ya. Itu, ya, sehingga kita peroleh X-nya sama dengan min 1. Nah, lalu untuk menentukan nilai Y-nya, kita substitusi X sama dengan minus 1 ini ke persamaan ini, sehingga diperoleh Y-nya itu adalah minus 2. Oke. Lalu kita tentukan nilai X dan Y untuk P sama dengan 2. Nah, maka P di sini kita ganti dengan 2. Kemudian kita faktorkan lagi, maka kita peroleh faktornya adalah X min 1 dan X min 1. Sehingga kita peroleh X-nya adalah 1. Kemudian kita tentukan Y-nya, masukkan ke sini lagi, kita peroleh Y-nya sama dengan 2. Maka kita memperoleh koordinat titik ekstrim ada 2, yaitu minus 1,2. Nah, di sini koordinatnya, dan 1,2. Nah, di sini koordinatnya. Nah, sama seperti tadi, kita coba cek hasil menggambar grafik kita secara manual dengan menggunakan GeoGebra Classic 5. Oke, kita ketikkan di sini, fungsinya adalah Y sama dengan X pangkat 2, ya, pakai topi, ya, plus 1. Oh ya, lupa. Jangan lupa diberi tanda kurung buka di sini, ya. Nah, ini kurung tutup.
Oke, seharusnya diketik di awal ya supaya tidak lupa. Per X untuk penyebutnya. Nah, kemudian enter. Nah, sudah terlihat bahwa gambarnya sama seperti di dalam PPT tadi ya. Kemudian kita ketikkan untuk asimtut miringnya itu adalah Y sama dengan X. Oke. Kemudian asimtut tegaknya itu adalah X sama dengan 0. Oke. Dia akan berhimpit dengan sumbu Y ya. Oke, ini asimtut tegak, kemudian ini adalah Y sama dengan X asimtut miring. Wow, ternyata gambarnya sama ya, dan lebih cepat kalau kita menggunakan GeoGebra. Oke, kemudian kita tadi sudah menentukan titik ekstrim. Titik ekstrimnya itu berada di, jangan lupa kalau mau membuat titik, kita geser ke sebelah kanan ya, sehingga ada titik A di sini. Nah, kemudian kita letakkan di sini. Nah, ini adalah titik ekstrim 1,2. Kemudian di sini juga titik ekstrim dengan koordinat min 1, min 2. Nah, mudah ya. Jadi, saya harapkan kalian menggambar secara manual terlebih dahulu dengan langkah-langkah yang tadi. Kemudian kita coba cek dengan menggunakan GeoGebra. Apakah sama dengan gambar manual kita tadi? Nah, itu namanya kita belajar, oke? Nah, seperti itu. Oke, itu adalah gambar grafik Y sama dengan X kuadrat plus 1 per X untuk fungsi rasional, di mana salah satunya ada fungsi kuadrat dan linier. Oke, saya rasa cukup. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian bisa hubungi saya di email cita@sma-busa-jogja.sch.id, atau kalian bisa WA saya melalui nomor handphone ini 085643811959. Dan jangan lupa di subscribe ya guys. Tetap semangat, tetap sehat, selalu jaga jarak, gunakan masker jika kalian hendak bepergian. Oke, see you.